Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iril khalqi. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa syarrik wa karim ala sayyidina Muhammadin nabiyil kamil wa ala alihi wa sahbihi salatan la nihayata laha kama la nihayata li kamalika wa adadi kamalika. Amma ba'da, qala ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wa qala nabiyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam usikum bi taqwallahi azza wa jalla was-sam'i wa ta'ah. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku sekalian, seiman, seagama, seakidah, bil khusus segenap pengurus Dewan Kemakmuran Mushola Nurul Hidayah, juga para sesepuh, para asatidz, para tokoh agama, juga tokoh masyarakat, aparat pemerintahan desa setempat, bapak-bapak, para pemuda, jamaah sekalian yang al-fakir hormati, yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Yang pertama dan yang paling utama, tidak lain tidak bukan melainkan puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Ghafur, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat umur, nikmat sehat, juga nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga. Terutama nikmat yang sangat istimewa, yang sangat amat mulia, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan, yang nilainya jauh lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya. Sehingga alhamdulillah dengan berbagai macam nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, juga kepada keluarga kita, dan tentunya dengan pertolongan Allah, pada pagi hari ini setelah kita selesai menunaikan kewajiban sholat subuh dengan berjamaah, lalu kemudian kita duduk berkumpul bersama-sama di Mushola Nurul Hidayah, tidak lain semata-mata kita niat menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, yaitu kewajiban thalabul ilmi, menghadiri majlis ilmu, majlis yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya dan disukai oleh seluruh para malaikatnya. Di samping juga kita niat iktikaf, niat silaturahim, niat memakmurkan mushola, niat memakmurkan majlis ilmu, niat mensyiarkan sekaligus
niat mempertahankan ajaran Islam yang telah dibawa oleh Nabi kita. Yang mudah-mudahan kita semua yang hadir juga keluarga kita masing-masing semoga senantiasa oleh Allah selalu diberikan kesehatan dengan kesehatan yang barokah, dijauhkan dari berbagai macam penyakit. Yang sedang sakit semoga oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya, disehatkan kembali seperti sedia kala sehingga dapat beraktivitas, dapat beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya dan dengan lancar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, paduka alam baginda tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta, yang tetap istiqomah secara kontinu menjalankan perintah-perintah beliau, menjauhi larangan-larangan beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, serta melaksanakan wasiat-wasiat beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir, juga keluarga kita, anak cucu kita, keturunan kita, saudara-saudara kita, semuanya semoga mendapatkan syafaat ujma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di bawah arsy Allah bersama rombongan orang-orang yang dicintai oleh Allah, yaitu rombongan para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Insyaallah pada pertemuan taklim pagi hari ini Al-Fakir ingin menyampaikan materi taklim tentang pengertian sirah nabawiyah. Namun sebelumnya mari kita awali taklim kita dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah, yang pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh para ulama, guru-guru kita, untuk seluruh keluarga kita, terutama kedua orang tua kita, saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Kita doakan semoga mereka selama berada di alam barzah atau di alam kubur selalu berada dalam rahmatnya Allah, berada dalam ampunan Allah. Alam kuburnya oleh Allah semoga dijadikan taman daripada taman surga, diterangkan, diluaskan, kemudian diselamatkan dari azab kubur sampai datangnya hari kiamat. Yang sedang sakit, bil khusus istri saya yang sedang sakit, kita doakan semoga lekas sembuh dan sehat kembali. Bitil kaniyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Alhamdulillah hari ini kita sudah berada di hari yang keempat di bulan 2 bulan Safar 1448 Hijriah, bertepatan dengan hari yang ke-19 di bulan 7 bulan Juli 2026. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pengertian sirah menurut bahasa dan istilah yang disampaikan oleh para ulama. Secara lugah, secara bahasa atau secara etimologi, kata sirah kalau ditulis dengan huruf Arab yaitu alif lam sin, sinnya sin kecil, sidah patah as, kemudian sin iya sukun kasroh, si ro ha sukun patah roh, as-sirah. Atau itu sebenarnya bukan hanya tak marbutoh, tapi tak marbutoh kalau bacaannya diwakafkan maka berbunyi huruf ha, seperti al-qari'atu. Kalau diwakaf menjadi al-qari'ah, jadi huruf ha.
Sama ini juga as-siratu tulisannya. Dibacanya as-sirah. Lalu kemudian alnya, alif lamnya dibuang maka menjadi sirah. Sirah berasal dari akar kata saro yasiru sairon wa masirotan fahuwa sairun wajaka masirun sir la tasir masirun misyarun. Itu kalau ditasrif dengan tasriful istilahi. Kalau menurut disiplin ilmu sorof, kata saro binanya adalah bina ajwab ya'i. Kenapa disebut bina ajwab ya'i? Karena ain fi'il madinya berupa huruf iya. Kan ada bina ajwab ya'i, ada bina ajwab wawi. Apabila ain fi'il madinya huruf iya, maka binanya disebut bina ajwab ya'i menurut ilmu sorof. Dan apabila ain fi'il madinya berupa huruf wawu, maka disebut bina ajwab wawi. Kan bina itu semuanya ada 8. Seperti ada bina misal ya'i, misal wawi. Ada bina ajwab ya'i, wawi. Ada bina nakis ya'i, nakis wawi. Bina soheh, bina mu'tal, bina mudoab, dan sebagainya. Nah itu menurut disiplin ilmu sorof. Mungkin bapak-bapak yang pernah mondok dulu pernah ngaji ilmu sorof ya. Sorof, kalau ilmu tata bahasa Arabnya itu ilmu nahwu. Kitab dasarnya kitab Matnul Ajurumiyah. Jadi kata sirah berasal dari fi'il madi lafadz saro. Saro itu asalnya sayaro asalnya. Sama seperti kola. Kola itu asalnya kowala. Asalnya pakai waw asalnya. Kemudian diiklal. Di mana lafadz saro ini binanya bina ajwab ya'i. Asalnya yaitu dari lafadz sayaro. Hal ini sebagaimana diterangkan di dalam kitab Iqlalus Sorfi. Saro asluhu sayaro ala wajni fa'ala. Ya, paham nggak paham? Dengerin aja ya. Ya. Sebab yang wajib itu bukan pahamnya, ngajinya. Walaupun nggak paham tetap dapat pahala. Pahalanya sama seperti pahala orang yang paham. Ngaji nggak ada ruginya. Sengaja saya bikin puyeng dulu. Biar nanti sarapan paginya gembul. Saro bermula lafadz saro asluhu itu asalnya lafadz saro sayaro yaitu lafadz sayaro sin ya ro. Ala wajni fa'ala mengikuti wajan fa'ala. Ubdilat kemudian diganti opo al ya'u huruf iyanya sayaro iyanya diganti tuh. Ada huruf iya enggak? Huruf iya ada enggak? Sayaro ada iyanya enggak? Huruf keberapa? Kedua setelah ya setelah sin. Nah huruf pertama sin namanya pa fi'il madi. Huruf kedua iya namanya ain fi'il madi. Huruf ketiga ro namanya lam fi'il madi. Sayaro. Nah huruf keduanya iya. Gitu. Nah itu diganti alifan dengan huruf alif. Jadi sayaro menjadi saro gitu. Kenapa mesti diganti? Menurut disiplin ilmu nahwu, litaharukiha ba'da fathatin muttasilatin. Karena harkatnya huruf iya itu sesudah fathah. Benar enggak? Sayaro. Ya. Ya kan? Sebelum huruf iya ada harkat apa? Fathah. Oleh karena sebelum huruf iya ada harkat fathah, sedangkan menurut para ulama yang berkompeten di bidang ilmu sorof, fathah itu biasanya dinisbatkannya ke alif. Kalau domah ke waw, kalau kasroh ke i. Nah ini iya, maka fathahnya diganti dengan alif supaya munasabah.
supaya relevan. Sehingga dari sayaro menjadi saro. Jelas ya? Paham benar hikmah? Pi kalimatiha di dalam kalimatnya. Pasoro maka menjadilah yang asalnya kalimatnya adalah kalimat sayaro menjadi saro, yasiru, sairon wa masiro tanpa huwa sairun dan seterusnya. Kata siroh ini secara bahasa mengandung arti berjalan. Siroh secara bahasa mengandung arti berjalan atau menempuh jalan. Dari mana ini lalu kemudian berkembang menjadi arti jalan hidup atau perjalanan kehidupan seseorang. Berarti kalau sirah nabawiyah berarti perjalanan kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari mulai lahir sampai beliau wafat, termasuk perjuangannya, dakwahnya, perangnya, hijrahnya, akhlaknya, semuanya dibahas. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pengertian sirah menurut bahasa. Nah, sekarang kita bahas. Kita ngaji sampai jam 10 ya, oke? Oke. Ya kalau ngaji pengen cepat selesai ya. Tapi kalau nonton sepak bola jam 1 malam, apalagi kalau apa namanya? Piala dunia gitu. Iya, Piala Dunia, pegangannya dia apa namanya? Favorit ya apa? Kalah, waduh kesal banget tuh. Nah, sekarang pengertian sirah menurut istilah ulama. Jadi para ulama memberikan definisi tentang pengertian sirah. Sirah nabawiyah merujuk pada catatan kehidupan Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara menyeluruh, mulai dari silsilah nasab beliau, kemudian kelahiran beliau, masa kecil beliau, masa remaja beliau, masa kenabian beliau, masa dakwahnya beliau, perjuangan beliau, hijrahnya beliau, jihadnya, perangnya beliau dengan orang-orang kafir, mukjizat beliau dan akhlak beliau. Hingga beliau wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 53 Hijriah. Jadi Rasulullah wafatnya hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 53 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 8 Juni tahun 632 Masehi. Dalam usia berapa? 63 tahun. Rasulullah aja usianya 63. Mohon maaf bapak-bapak yang kebetulan hari ini usianya 62 tahun, 11 bulan, 29 hari, siap-siap besok menyambut kedatangan tamu tadi undang yang bernama Ijrail. Tapi masalah kematian mah rahasia Allah, kita nggak ada yang tahu. Boleh jadi bapak-bapak duluan yang mati, saya belakangan. Atau sebaliknya, saya belakangan, bapak-bapak duluan. Pinter dewek. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, sirah itu bukan hanya sekedar sejarah, akan tetapi juga sirah itu merupakan sumber uswatun hasanah, yakni merupakan sumber tauladan hidup yang paling terbaik untuk diteladani dan diikuti oleh seluruh umat Islam di seantero dunia. Jadi kalau kita ingin mengenal lebih dekat lagi kepada Rasulullah, pelajari sirah, maka akan muncul rasa cinta kepada beliau. Kalau udah cinta, udah apapun perintah beliau pasti laksanakan. Bahkan nyawa dikorbankan untuk membuktikan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, seperti halnya dilakukan oleh para sahabat. Mereka siap mengorbankan nyawa untuk membuktikan kecintaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kalau kita perhatikan dalam catatan historis,
Tarikhul Islam, sejarah Islam, itu ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hari lahirnya, tanggal lahirnya, bulan lahirnya, dengan hari hijrahnya, dengan hari ketika beliau menerima wahyu itu sama semua. Sama semua. Beliau lahir hari Senin. Beliau pertama kali menerima wahyu di Gua Hiro hari Senin. Dalam usia 40 tahun 6 bulan 8 hari. Beliau hijrah dari Mekah ke Madinah juga hari Senin. Dan beliau wafat pun hari Senin. Ini eksklusif, sangat antik nih, jarang. Kita kadang-kadang lahir hari Senin, mati Rebo. Luar biasa, ini antik banget ini. Tanggalnya sama semua. Lahirnya, menerima wahyunya beda tanggalnya. Hijrahnya, wafatnya sama tanggal 12 semua. Bulannya sama semua, bulan Rabiul Awal semua. Ini jarang ini. Nggak ada, kayak di cuma satu beliau doang. Cuma tahun yang berbeda. Kau lahir tahun 53 sebelum Hijriah. Kemudian kalau hijrah tahun 1 Hijriah. Kalau wafat tahun 11 Hijriah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah menerima wahyu yang pertama kali itu hari Senin tanggal 17 Ramadan tahun 41 Pil, bertepatan dengan tanggal 16 Februari tahun 610 Masehi, dalam usia 40 tahun 6 bulan 8 hari. Nah, kita harus hafal itu Sirah Nabawiyah supaya kita cinta. Kita kadang-kadang tanggal lahirnya artis hafal, tapi tanggal lahirnya Nabi kita enggak hafal. Padahal yang akan memberikan syafaat di hari kiamat bukan artis, Nabi kita. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid dunya wal akhirah menjelaskan di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah bahwa mempelajari dan memperdalam sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan bagian yang paling terpenting di dalam memahami ajaran Islam. Kenapa? Karena semua sisi kehidupan Rasulullah adalah merupakan penjelas atau penerang dari setiap wahyu Allah yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita ingin tahu isi kandungan Al-Quran yang terdiri dari 6.666 ayat, yang terdiri dari 30 juz, 114 surah, 1.025.000 huruf, percaya nggak? Kalau nggak percaya hitung sendiri deh. Nggak bakal selesai 2 tahun juga. Capek-capek. Kalau ngitung ayat capek, tapi kalau ngitung duit merahan semua seneng. Itu ayat ogah. Masya Allah. Jumlah kalimatnya Al-Quran 734.437 kalimat. Percaya nggak? Kalau penasaran, nggak percaya, hitung sendiri. Mau nggak ngitungnya? Ogah. Yang mendingan percaya tuh. Percaya emang nggak capek ya. Nah itu seluruh isi kandungan Al-Quran. Kalau kita ingin tahu isi kandungan Al-Quran, lihat akhlak Rasulullah. Lihat akhlaknya. Jadi Rasul itu akhlaknya, ucapannya, perbuatannya, sepak terjangnya, tindak tanduknya, semuanya, bahkan diamnya saja, semuanya menunjukkan isi kandungan Al-Quran, mencerminkan isi kandungan Makanya ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh para sahabat, "Wahai Aisyah, bagaimana akhlak suamimu?" Siti Aisyah menjawab dengan singkat, "Khuluquhul Quran." Akhlak suamiku akhlak Al-Quran. Masya Allah. Kalau akhlak kita akhlak apanya? Akhlak kita sudah terkontaminasi dengan budaya barat, budaya kafir, ngaku Islam, tapi akhlaknya kayak orang Nauzubillah min. Ikuti Rasulullah. Dengan mengikuti, mencontoh beliau pasti masuk surga, insya Allah. Dan kiranya perlu kita ketahui mengenai ruang lingkup sirah nabawiyah.
bahwa sirah itu mencakup seluruh dimensi kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mencerminkan dan memanifestasikan penerapan dan pengamalan ajaran Islam secara utuh, secara global. Nah, itu sirah. Kemudian secara global ruang lingkup sirah nabawiyah terbagi menjadi beberapa fase. Ini ruang lingkup sirah nabawiyah terbagi menjadi beberapa fase. Mari kita lihat beberapa fase tersebut, fase apa saja. Yang pertama, fase masa pra-kenabian. Fase masa di mana Rasulullah belum jadi nabi, pra-kenabian. Belum dilantik oleh malaikat Jibril untuk menjadi nabi, belum menerima wahyu. Fase ini meliputi pertama kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun Fil, Amul Fil. Kemudian masa kecil beliau pernah menjadi penggembala kambing. Kemudian ketika beliau usia 4 tahun, beliau pernah didatangi oleh malaikat Jibril Mikail. Di mana? Di bukit apa tuh namanya? Lupa lagi saya tuh. Bukit apa ya? Bukan Bukit Sinoy, bukan. Bukit Putra. Bisa. Coba kalau jangan nggak bisa, nanti saya cabok nanti. Ya. Ketika Rasulullah masih berada dalam asuhan ibu susunya yang bernama Halimatus Sa'diyah, satu saat beliau oleh Halimatus Sa'diyah dibawa ke kampungnya. Di kampungnya beliau dibawa ke kebun untuk nyari suluh. Nah, di sebuah bukit beliau sendirian ditinggal oleh Halimatus Sa'diyah mencari suluh. Datang malaikat Jibril Mikail. Nah, saat itu beliau dihitan oleh malaikat Jibril dan Mikail menurut keterangan. Tapi masalah dihitan beliau itu ada 3 versi. Ada yang mengatakan beliau lahir sudah dihitan, ada 3 versi. Jadi ada yang mengatakan beliau dihitan usia 4 tahun, ada yang mengatakan beliau dihitan usia 7 tahun, ada yang mengatakan beliau dihitan sebelum lahir sudah dihitan gitu. Mana yang benar? Ya, semuanya benar. Yang salah yang nggak mau belajar, yang nggak tahu sama sekali. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masa remaja. Beliau itu seorang pemuda yang berakhlak mulia. Di usia 35 tahun saja beliau sudah mendapatkan gelar dari seluruh kaum Quraisy Mekah. Termasuk orang-orang kafir saja, Abu Jahal, dedengkot kafir, Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah, Walid, dan abu-abu lainnya, Abu Gosok dan seterusnya. Itu semuanya mereka mengakui kemuliaan akhlak Rasulullah, mengakui kebenaran Islam yang dibawa oleh beliau. Termasuk Abu Jahal sendiri sebenarnya hati kecilnya memuji kemuliaan akhlak Nabi. Tapi kenapa dia nggak mau tahu Islam? Gengsi. Makanya penyakit gengsi bahaya ini. Gengsi. Pada hati kecil mengakui Muhammad itu akhlaknya bagus, orangnya jujur. Rasulullah nggak pernah bohong. Sehingga di usia 35 tahun beliau mendapatkan gelar dari seluruh masyarakat Jazirah Arab dengan gelar Al-Amin. Artinya orang yang dipercaya. Bahkan sampai seorang jande apa janda? Kan ada jahe, kalau jahe janda heran. Ada jamur, janda di bawah umur. Mau. Ada japu, janda sudah sepuh, giginya tinggal 2. Tapi kaya loh, kaya. Mudah-mudahan dia cepat mati, kita dapat warisannya. Malam pertama malah dia yang mati karena minum susu kadaluarsa. Biar nggak ngantuk, jangan terlalu serius kalau ngaji. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sampai seorang janda kaya raya yang bernama Siti Khadijatul Kubro, itu beliau jatuh cinta kepada Rasulullah karena kejujurannya, karena akhlaknya mulia. Akhirnya minta dinikahi. Itu Rasulullah menikahi Siti Khadijah, bukan kina Rasulullah, tapi Siti Khadijah yang ngelamar beliau melalui Abu Thalib. Karena dia malu kalau langsung mah. Masya Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian perjalanan dagang beliau dengan Abu Thalib ke Syam. Beliau suka ikut dagang. Bahkan beliau sering kali menjual dagangan Siti Khadijah. Habis barang-barangnya, uangnya disetorkan semua. Sedikit pun nggak ada yang dikempit. Kalau kita kadang-kadang dikempitin dulu, nggak disetorin semua. Nah, berarti kita jauh dengan Rasulullah. Kita mah nggak jujur, banyak dikorupsi. Ya. Dan pernikahan beliau dengan Sayyidatul Khadijatul Kubro. Nah, itu fase prakenabian. Lalu kemudian yang kedua adalah fase masa kenabian di Mekah Al-Mukarramah. Nah, fase ini meliputi yang pertama turunnya wahyu pertama yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini wahyu ini turun di Gua Hiro. Gua Hiro itu jaraknya, posisinya kira-kira 200 meter dari kota Mekah. Nah, Rasulullah waktu remaja sering bertahanus, sering berkholwat, sering menyendiri di dalam gua tersebut. Jadi menjauhkan diri dari keramaian orang, mendekatkan diri kepada Allah. Lah kalau kata orang dulu mah sering topo, broto, topo, tapak. Kalau dalam ilmu tauriku, ilmu tasawuf itu namanya kholwat atau bertahanus. Gitu, mengasingkan diri. Sampai akhirnya pada hari Senin 17 Ramadan 41 Pil 16 Februari 610 datang malaikat Jibril menurunkan wahyu surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Nah, semenjak itulah beliau resmi diangkat menjadi nabi dan rasul. Dilantiknya di Gua Hiro. Yang melantik malaikat Jibril. Surat lantikannya, SK-nya Al-Alaq 1 sampai 5. Atas perintah Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdakwah secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Ini fase masa kenabian di Mekah. Awal-awal Rasulullah berdakwah itu sembunyi-sembunyi. Karena jangan sampai diketahui oleh orang-orang kafir, sebab kalau tahu pasti dibunuh. Sembunyi-sembunyi. Yang pertama kali masuk Islam dari kaum wanita adalah Siti Khadijatul Kubro. Dari kaum sepuh Abu Bakar Siddiq. Dari kaum pemuda Ali bin Abi Thalib. Dari kaum hamba sahaya Bilal bin Rabah. Akhirnya Islam sampai sekarang, sampai ke kita, ke Indonesia, sampai ke seluruh dunia. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penindasan dan penghinaan dari kaum kafir Quraisy. Nah, itu dialami Rasulullah pada masa kenabian di Mekah. Jadi Rasulullah bersama para sahabatnya, bersama para pengikutnya sering kali mendapatkan penindasan, penghinaan, caci makian, luar biasa. Bahkan berkali-kali Rasul diancam untuk dibunuh tapi nggak pernah berhasil. Karena Rasul dijaga oleh Allah. Pernah satu malam rumah Rasulullah dikepung oleh 12 algojo dari 12 kabilah. Pemimpinnya Suroko dikepung di pagar betis. Rasul dikasih tahu oleh malaikat Jibril, rumahmu sudah dikepung, kamu akan dibunuh. Tapi Rasulullah harus keluar. Kata Rasulullah, hai Sayyidina Ali, tidurlah kau di tempat tidurku, pakailah selimutku, aku mau keluar. Di rumah udah banyak orang kafir akan membunuhku. Rasulullah keluar, ngambil pasir, baca ayat wa ja'alna mim baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddam fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Mereka tidak melihat. Rasul keluar, satu pun nggak ada yang melihat. Rasul keluar. Akhirnya beliau menemui Abu Bakar Siddiq.
Kemudian beliau melanjutkan perjalanan bersembunyi di dalam Jabal Sur, Gua Sur, selama 3 hari 3 malam. Sampai Abu Bakar Siddiq kakinya dipatuk ular. Nah, itu sejarah yang panjang lah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah oleh orang kafir setiap kali mau berangkat ke masjid untuk sholat diludahin. Coba kalau umpama nih kita yang diludahin sama tetangga kita gimana? Kita marah nggak? Ambil golok nggak? Diludahin, udah gitu sebelum diludahin itu ludahnya sama dia dikocok-kocok dulu. Dikeluarin tuh dahaknya. Nah udah kumpul banyak, baru disemburin ke muka kita. Kira-kira kita jadi nggak sholatnya tuh? Yang jadi berantem malah. Ini bakal ke polsek. Rasulullah nggak pernah marah. Sering kali diludahin, paling diusap, tersenyum beliau. Sering. Nah pada suatu hari orang kafir yang biasa meludahi beliau tidak meludahi. Rasulullah cari informasi, cari tahu mana si Fulan bin Fulan yang biasa meludahi aku. Tumben hari ini nggak ada, dia lagi sakit. Itu tinggal beberapa langkah lagi Rasulullah sampai ke masjid, nggak jadi. Balik belakang ngambil makanan untuk menjenguk orang kafir tersebut yang sedang sakit. Begitu Rasulullah kelihatan sama orang kafir tersebut dari balik pintu, dia udah berprasangka jelek. Wah jangan-jangan Rasulullah balas nih, gitu kan? Padahal mau jenguk, mau ngantri makanan, gitu. Nah di sini orang kafir melihat kemuliaan, keluhuran, akhlak Rasulullah, akhirnya masuk Islam. Masya Allah luar biasa. Para jamaah, makanya beliau oleh Allah dijadikan uswatun hasanah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah 33, surah Al-Ahzab, Jud 22 ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh benar-benar telah ada di dalam kepribadian Rasulullah Muhammad SAW uswatun hasanah, suri tauladan yang paling baik untuk dicontoh, untuk diikuti, untuk ditiru oleh seluruh umat Islam di alam dunia supaya selamat dunia akhirat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih fase kenabian beliau di Mekah, yaitu fase terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. Itu Rasulullah masih di Mekah. Jadi ternyata berdasarkan catatan sejarah, turunnya perintah sholat itu 1 tahun sebelum Hijriah. 1 tahun sebelum Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah dipanggil oleh Allah untuk menerima perintah sholat. Kalau perintah zakat, perintah puasa itu turun pada tahun 2 Hijriah. Kalau perintah ibadah haji itu turun pada tahun 6 Hijriah. Jadi yang paling pertama kali turun adalah perintah sholat. Namun sebelum turun perintah sholat, yang paling pertama kali diperintah adalah mencari ilmu. Karena bagaimana mungkin kita bisa melakukan sholat kalau nggak tahu ilmunya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan sholat ada ilmunya. Syarat sah sholat ada berapa, rukun sholat ada berapa, rukun qauli sholat ada berapa, rukun fi'li sholat ada berapa, rukun qauli sholat ada berapa. Itu harus dikuasai oleh setiap orang Islam yang mengerjakan sholat. Jadi jangan sholat ikut-ikutan asal-asalan, harus tahu ilmunya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kita lanjut sedikit lagi. Fase ketiga, yaitu fase masa kenabian di Madinah Al-Munawwarah. Fase ini meliputi hijrah ke Madinah. Begitu Rasulullah sampai ke Madinah, itu seluruh kaum Ansor yang menyambut kedatangan kaum Muhajirin dari Mekah, mereka semuanya ingin agar Rasulullah tidur di rumahnya. Udah semuanya ingin lah, bingung. Rasulullah badan cuma 1. Akhirnya ini cerdasnya Rasulullah supaya bersikap adil. Yang lain nggak ngiri gitu kan. Manakala Rasulullah tidur di satu rumah kan.
Kata Rasulullah, sekarang begini aja, aku lepas ontaku. Aku lepas ontaku. Di mana onta itu akan berhenti, di situ aku akan tidur. Dilepas ontanya. Kalau onta kan nggak ada rekayasa, kan alami kan. Ternyata onta Rasulullah berhenti di rumah siapa coba? Ada yang tahu nggak? Di rumah Pak Supri. Pak RT. Ternyata unta Rasulullah berhentinya di rumah Abu Ayyub. Kemudian ada dua orang anak yatim namanya Sahal dan Suhail, mewakafkan tanah untuk dibangun masjid. Maka pertama kali begitu Rasulullah tiba di Madinah Al-Munawwarah, yang paling pertama kali beliau lakukan adalah membangun masjid. Saat itu namanya Masjid At-Taqwa yang Allah abadikan dalam Al-Quran, dan sekarang menjadi Masjid Al-Madinah Al-Munawwarah yang ada di Bukit Putra, bukan? Namanya aja sama. Yang ada di sono, Madinah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembentukan masyarakat Islam. Kemudian peperangan besar seperti perang Badar. Itu tidak kurang dari 70 orang sahabat penghafal Al-Qur'an gugur di medan perang. Gugur. Kemudian perang Uhud, termasuk paman Rasulullah yang bernama Sayyidina Hamzah, itu gugur di medan perang Uhud. Ditombak oleh Wasi atas perintah Hindun dari belakang. Setelah jatuh tersungkur, dibelek dadanya, diambil hatinya, dimakan. Karena ini si Hindun balas dendam, karena bapaknya Hindun meninggal waktu perang Badar. Kemudian perang Khandaq dan perang-perang yang lainnya. Lalu perjanjian Hudaybiyah. Bapak tahu nggak perjanjian Hudaybiyah? Apa itu? Kita harus tahu karena kita orang Islam. Ini kan sejarah Islam. Kalau perjanjian Renville tahu? Tahu. Perjanjian dengan Belanda kan? Nah, masa perjanjian Renville aja tahu, perjanjian Hudaybiyah nggak tahu kita orang Islam. Perjanjian Hudaybiyah adalah merupakan gencatan senjata selama 10 tahun antara umat Islam di Madinah dengan orang-orang kafir di Mekah. Gencatan senjata selama 10 tahun. Peristiwa ini adalah titik balik strategis yang mengubah ketegangan menjadi perdamaian. Kemudian membuka jalan dakwah dan memfasilitasi penaklukan kota Mekah yang disebut Fathu Makkah. Akhirnya kota Mekah bisa dibuka kembali. Kan tadinya dilarang Rasulullah dan sahabatnya masuk ke Mekah, diboikot. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu perjanjian Hudaybiyah. Baik para jamaah, ini sebenarnya masih panjang pembahasan ya. Tapi oleh karena ini udah suruk belum? Udah ya. Ini pembahasan masih panjang, Pak. Kalau dilanjutkan ini bisa memakan waktu mungkin 10 jam lagi, Pak. Mungkin kitanya udah pada pingsan kali ya. Ya. Baik para jamaah, kesimpulan. Saya menulis sebuah kesimpulan. Kesimpulannya begini. I'lam, ketahuilah. An-nasirata tariqul hubbi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi iktibai akhlaqihil karimah. Ini kata-kata saya, di kitab enggak ada. Bapak cari kitab apapun enggak ada kata-kata ini. Ini asli kata-kata saya. Cuma pakai bahasa Arab. Jadi kalau mau keren gini, Qala al-Qarluni gitu. Agak keren ya. Coba kalau Pak Jepri, Qala Pak Jepri. Ayat juga pantas banget. Apalagi Qala al-Puket. Jadi gini, kalau dikerenin gini, Qala telah bertutur. Sopo al-Qarluni. Bapak tahu nggak al-Qarluni? Tahu nggak Al-Qarluni? Ya ini yang lagi ngomong Al-Qarluni ini. Iya, nama saya kan Saifuddin Al-Qarluni. Dulu namanya Saifuddin Al-Bregeden. Tahun 2005. Nah, Al-Qarluni itu nama kampung kelahiran saya, Pak.
nama kampung kelahiran saya Gardu Kulon. Kemudian saya singkat menjadi Garlon. Dari kalimat Garlon saya alihkan ke dalam bahasa Arab menjadi Korlun. Dari Korlun di awal kalimat saya kasih alif lam ma'rifat dan di ujung saya kasih iya su'ubiyah, maka menjadi Al-Korluni. Artinya saya Pudin orang Gardu Kulon. Karena saya dilahirkan di Gardu, Gardunya Gardu Kulon. Kan ada gardu depan namanya Gardep. Ada gardu belakang namanya Garbela. Ada gardu Kulon namanya Garlon. Itu. Nah, qala telah bertutur kata sopo Al-Korluni Al-Korluni. I'lam ketahuilah olehmu annas sirota bahwasanya siroh nabawiyah itu adalah thoriqul hubbi, jalan cinta ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya sirah adalah jalan cinta menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin tumbuh rasa cinta kepada Rasulullah, maka perdalam, kuasai sirah nabawiyah. Kalau kita ingin lebih dekat dengan mengenal kepribadian Rasulullah, pelajari sirah nabawiyah. Kemudian biiktibai akhlakil karimah, dengan cara meneladani akhlak beliau yang mulia. Nah, itu kesimpulan yang saya buat. Itu asli, itu kata-kata saya, cuma saya bahasa Arabkan aja. Saya insya Allah bisa ngomong bahasa Arab, Pak. Ada yang mau ngobrol bahasa Arab dengan saya sini sekarang? Mas muka ya Karim? Mas muka kami, Karim? Minen? Ala atas klipen? Nggak paham. Saya siap ngobrol sama para habaib dengan bahasa Arab, saya siap. Karena saya udah belajar bahasa Arab. Walaupun saya belum pernah tinggal di Arab. Ya mendingan saya belum pernah tinggal di Arab tapi bisa ngomong bahasa Arab. Daripada onta tinggal di Arab, seumur-umur nggak bisa Arab. Bercanda mulu ya. Bener kan? Onta bisa ngomong bahasa Arab nggak? Padahal tinggal berumur-umur di tanah Arab. Ya mendingan saya tinggal Cibarusa tapi bisa bahasa Arab. Dan nanti Bapak walaupun nggak bisa bahasa Arab, nanti kalau sudah masuk surga, semua ahli surga berbahasa Arab, Pak. Bahasa lain nggak laku. Pelancar semua bahasa Arab, Pak. Makanya kata Nabi, ta'allamul arabiyyah fa innaha lughatul Qur'an wa lughatu ahli jannah. Pelajari bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab adalah bahasa Al-Qur'an dan bahasa ahli surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhujuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, maka terimalah itu, yakni taatilah itu, jangan dilanggar, jangan ditentang, jangan didurhakai. Durhaka kepada Rasulullah sama saja durhaka kepada Allah, karena beliau adalah utusan Allah. Taat terhadap perintah Rasul sama saja taat terhadap perintah Allah. Karena apapun yang diperintahkan Rasulullah itu atas dasar perintah Allah. Sehingga dalam Al-Quran surat 4 An-Nisa juz 5 ayat 59 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul." Hei orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulullah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa manahakum anhu pantahu. Dan apa saja yang dilarang oleh Rasulullah terhadap kalian, maka pantahu, tinggalkanlah itu. Kalau memang ada larangan dari Rasulullah, tinggalkan, jauhi. Tapi segala sesuatu sepanjang tidak ada larangan dari Rasulullah, kita jangan berani-berani melarangnya. Kadang-kadang kita sok pinter. Padahal Rasulullah belum pernah melarang, tapi kita mengatakan, "Oh, itu nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh." Padahal nggak ada larangannya. Kita sok pinter seakan-akan kita lebih dari Rasulullah. Tidak bolehkan semua. Ini nggak boleh, nggak boleh. Aduh, bahaya nih. Padahal kata Allah dalam Al-Quran apa? Wa ma tuharrimu ma ahalallah. Kau jangan sekali-kali mengharamkan, melarang sesuatu yang dibolehkan oleh Allah. Karena menurut kaidah usul fikih menurut Imam Syafi'i itu
ulama yang pertama kali meletakkan dasar-dasar usul fikih. Nah, di dalam kitab usul fikih itu ada sebuah kaidah mengatakan al aslu fil asya lil ibahah hatta yakuna dalil wa tahrim. Segala sesuatu itu asalnya boleh. Segala sesuatu apa saja asalnya boleh. Gitu. Sampai ada dalil yang melarangnya. Sampai ada dalil yang mengharamkannya. Sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya berarti boleh. Nah, kalau memang boleh, kita jangan coba-coba melarang. Kira-kira jelas enggak? Jangan coba-coba melarang. Emang siapa kita gitu? Emang kita Tuhan apa? Emang kita Nabi apa? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Terakhir ma'rifatu siratir Rasul sallallahu alaihi wasallam hiya tariqu al-asasiyyu li ta'atihi wal iktida'i bihi 'alal wajhil kamil. Mengetahui kisah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sirah nabawiyah adalah jalan utama untuk mentaati beliau. Jadi jalan utama untuk mentaati beliau adalah mempelajari sirah nabawiyah. Ibarat kita mau ke Bogor kan ada jalan utamanya, jalan tol ya. Ada juga jalan tikus kan ya. Ada juga jalan raya biasa kan banyak macetnya. Nah, kalau jalan tol aja macet, apa jalan raya biasa? Kan? Nah, jadi jalan utama untuk kita mudah mentaati Rasulullah adalah sirah nabawiyah dan meneladani beliau secara utuh. Baik para jamaah, sebenarnya masih ada yang disampaikan tapi oleh karena waktu sudah habis, demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dari A sampai Z, dari awal sampai akhir, semuanya oleh Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menyempurnakan keimanan kita, keislaman kita, ihsan kita, ilmu yang dapat menghantarkan kita untuk bisa meraih ridhonya Allah, meraih surganya Allah, meraih keselamatan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau memang tidak ada pertanyaan, kita tutup aja ya. Nah, gak usah bertanya, gak usah. Nanti lama lagi. Jadi waktu talim udah habis Pak ya. Sekarang waktunya ngopi Pak ya. Sarapan Pak. Sarapan. Canda Pak. Baik, mari kita tutup. Kita akhiri taklim kita pagi hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah, salamun
barakatihim wahdina al-husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muhabbatihim minal fitani wa muhabbatihim minal fitani. Rabbana ajilna ilman nafi'an wal hidayah wal barakah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka al-mu'afata fid dunya wal akhirati lana wa li zawjatina wa li auladina kullihim wa li ikhwanina wa li qarabatina. Allahumma asli jawdati tawil murabbi rahmatika wa sahih jasada fi ta'atika bi rahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi